selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar mengenai trading, teknikal ataupun fundamental, serta psikologi dan mental ya. Eh, Zoom ataupun webinar kita malam hari ini diselenggarakan oleh broker Go Markets yang saya sendiri sudah melakukan trading di broker tersebut selama hampir 3 tahun. Dan so far, berapapun juga yang kita depo ataupun WD, lancar, serta spread-nya pun sangat bagus dibanding yang lain-lain gitu ya. Kemudian juga untuk candlestick-nya pun nggak aneh-aneh, karena ini saya cek juga langsung lempar ke market, artinya ke liquidity provider, sehingga saya cukup confident menggunakan Go Markets ini. Ya, jadi ada beberapa managed account saya atau account pribadi saya pun menggunakan Go Market dan deponya lumayan besar ya, di atas 10K lebih untuk satu account. Jadi ada total beberapa account. Total mungkin ada sekitar hampir di atas 50K kalau nggak salah total ya. Dan kita akan growing terus bersama Go Markets karena saya cukup confident dengan broker tersebut. Bukan sponsor, bukannya endorse, bukannya ini totally kita nggak di-endorse, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi saya cek juga dari broker-broker lainnya pun untuk broker luar negeri, ini cukup bagus ya, dengan spread-nya cukup rendah. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu boleh ngecek sendiri. Ya, buka account sendiri, depo sendiri, minimal $200 atau nanti cek juga dengan account manajernya. Karena kita nggak jualan account di sini, kita hanya belajar edukasi. Oke, ini sesi kedua. Jadi kita ada total 8 sesi dan setiap bulan itu maksimal 2 sesi. Kalau keburu waktunya, karena ini diselenggarakan oleh Go Markets. Jadi kita menunggu daripada jadwal daripada Go Markets. Jadi ini sesi webinar ini dikhususkan sebenarnya untuk member ataupun nasabah Go Markets, tapi saya minta izin juga untuk grup STI juga boleh ikut. Sehingga kita sama-sama boleh belajar, dan bagi teman-teman yang mau mencoba, ya silakan dengan menggunakan broker ini, dan so far saya cukup pede dengan broker ini untuk melakukan trading. Ya, jadi mau high speed, high volatile pun kita tetap dapat transaksi yang cukup. Mau pakai EA, mau trading manual, itu cukup bagus. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Joteng. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang belum pernah mengenal saya Joteng. Pengalaman trading belum lama, baru ya 10-11 tahun lah ya. Jatuh bangun di trading forex, di major pair ataupun course pair ataupun gold sempat juga waktu itu, dan so far sekarang sudah menghasilkan profit konsisten. Jadi di grup saya itu kemarin saya share, saya WD hampir 300 juta. Dengan modal saya 520 juta. Ya, dalam waktu 2 bulan kurang lebih. Ya, jadi target saya sebulan itu 1M profit saya. Dengan sebulan sehari itu 50 juta. So far baru 20 juta sih. Ya, tapi anyway, bukan soal itu yang saya mau bahas, tapi adalah bagaimana kita menjaga konsisten profit. Jangan langsung gede dulu, profitnya dikecil dulu aja. Misalnya contoh konsisten sebulan itu Anda bisa mendapatkan 2% sampai 5% ya sebulan selama 3 bulan aja. Lalu di-improve. Ya, saya di-compound. Saya di-compound, digulung terus, profit saya digulung terus, digulung terus, digulung terus. Ya, ada beberapa account, saya pakai banyak account. Di sesi yang kemarin, bulan lalu, sesi pertama saya sudah ajarkan sedikit tentang bagaimana cara saya menternakkan account. Ya, nanti ada sesi khusus juga kita bagaimana cara menternakkan account sehingga profit kita lumayan bisa menghasilkan cukup besar setiap bulannya. Ya, jadi saya dulu pernah MC juga hampir 300 sampai 500 juta dulu tahun 2015-2016. Tapi udah gitu, udahlah. Saya pikir udahlah uang belajar, terus sekarang berkali-kali lipat sudah recovery. Jadi artinya bukan berarti Bapak Ibu yang pernah mengalami margin call ataupun loss di trading forex ataupun gold doomsday gitu ya. Karena masih ada kesempatan kita untuk bisa mencari atau mengembalikan kekalahan kita tersebut atau kerugian kita tersebut asal menggunakan teknik dan cara mental psikologi yang benar. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu bisa follow saya punya Facebook ataupun YouTube ataupun Instagram ya. Kemudian di dalam sesi kita selama 8 sesi ini sekarang sesi kedua, kita akan coba membahas bagaimana sih trading menurut pengalaman saya selama ini. Jadi kita lebih ke jam terbang experience, kemudian dengan technical. Saya menggunakan ilmu Dow Theory dan Supply and Demand, SND. Plus, saya juga punya indikator ciptaan saya sendiri, ST Index. Nah, saya combine, sehingga dulu saya swing, semi swing, sekarang scalping.
gitu ya. Jadi ada jam-jam tertentu saya scalping, ada jam tertentu saya nggak nungguin komputer. Jadi bagi orang ada yang bilang scalping harus nungguin dari pagi sampai malam ya Pak Jo, nggak harus. Ada jam-jam tertentu, tergantung pairnya. Jadi itu merupakan jam terbang sih. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekarang trading apapun juga, kita mesti tahu pola-polanya. Bulan lalu sesi pertama saya sudah jelaskan juga pair-pair tertentu. Ya nanti kita akan bahas lagi. Ya ini sedikit aja saya punya portfolio 138 ini nggak terlalu risiko besar karena drawdown-nya cuma 20-an, 20%. Kemudian juga ini modal cuma 100. Yang modal cuma 100 dan ini saya udah ada member di MK5 baru 2 karena baru launching ya. Dan AUM saya baru dikit tuh $1.000. Tapi saya ada juga PAM di Hot Forex dan di broker lainnya dan termasuk di Go Market juga kita akan ada PAM juga nanti. Jadi Bapak Ibu boleh nanti bergabung di grup kita juga untuk mendapatkan profit bersama-sama ya dengan risiko yang terjaga tapi profitnya konsisten. Ya sekali lagi trading itu mengandung risiko. Jadi Bapak Ibu yang belum pengalaman trading sebaiknya belajar dulu karena tidak ada pasti holy grail ataupun jaminan selalu profit. Tidak ada. Ya, tidak ada selalu setiap hari profit terus. Ada aja yang Anda mengalami kerugian, tapi kita hitung sebulan bagaimana hasil endingnya. Begitu ya. Nah, kemudian juga salah satu saya punya portfolio juga ada X-Men, ada juga yang lain terus ada di atas 100%, 135%. Itu sekilas saja mengenai hasil portfolio saya. Jadi Bapak Ibu yang belum kenal saya, siapa sih si Joe ini ya? Sebenarnya saya adalah trader juga sama seperti Bapak Ibu. Ya, saya bukan cuma guru, bahkan sekarang saya sudah mulai mengurangi transaksi saya di mengajar kecuali di Go Market ini. Makanya spesial edisi khusus Go Market ini yang saya muncul. Selebihnya saya nggak pernah muncul lagi. Kenapa? Karena saya udah trading for living. Jadi Bapak Ibu yang ikut grup saya mungkin udah tahu saya punya penghasilan cukup bagi saya, cukup besar sehingga saya bisa confident hidup dari trading. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini sekedar motivasi dan sebagai bukti proven bahwa kita bisa hidup dari trading. Nah, malam hari ini kita akan coba belajar tentang bagaimana sih trading seperti market maker. Market maker itu apa sih? Market maker itu pembuat atau penggerak harga. Jadi kalau kita melihat chart, ini ada chart ya, ini gold, XAUSD, favorit saya karena ini money machine. Dapat untung ataupun rugi juga cepat gitu ya, hati-hati asal kita menggunakan money management, kita tidak pernah MC. Saya pernah MC di gold ya dengan modal 500. Tapi sempat profitnya gila-gilaan juga ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, jadi enaknya gitu ya, trading itu mesti ngerti polanya. Ini bukan sekali lagi bukan show off, bukan sombong, tapi ini merupakan kisah nyata ya, real trading, real experience gitu. Jadi apa yang saya ajarkan, apa yang saya bicarakan ini adalah hasil pengalaman saya sendiri, bukan berdasarkan orang lain katanya lah segala macam. Dan saya selalu buktikan profit saya ataupun loss saya berikan share password investor saya. Investor passwordnya saya kasih. Ya ada di broker tertentu saya kasih investor password saya dan untungnya sekitar 40% dalam waktu 3 bulan setengah dengan modal 1.500. Itu pun jauh drawdownnya cuma 20 di bawah 20%. Artinya apa? Ternyata trading untuk konsisten profit itu bisa. Asal kita menggunakan money management yang benar, teknik yang benar, psikologi mental yang benar, dan mindset yang benar. Kalau Anda ingin cepat kaya, ya bisa, tapi cepat bangkrutnya pun bisa. Nah, saya nggak mau, karena saya dulu pernah punya teman, sehari bisa dapat 50-30%. Lalu bulan depannya dia udah jual semuanya, habis, artinya udah margin call. Itu yang saya nggak mau. Karena kalau kita sekali loss, habis. Ya, membangun mental susah. Makanya saya bilang kenapa kita mesti belajar bertahap. Makanya sesi 8 ini ada 8 sesi yang akan diberikan oleh saya dengan bantuan ataupun dengan support dari Go Markets bahwa kita bertahap sebulan itu cuma 2 kali edukasi supaya Bapak Ibu atau teman-teman bisa belajar sendiri lagi, praktek langsung di masing-masing account. Paling aman itu trading jangan pakai demo. Anda pakai demo, sampai kapanpun juga Anda nggak bisa trading. Jadi saran saya jangan pernah gunakan demo. Demo itu hanya untuk belajar sekali 2 kali, tapi untuk benar-benar trading harus gunakan real account. Berapa dana yang Anda harus siapkan? Misalnya Anda siap kalah $500, ya udah, berarti bukalah account, deposit $500 atau $1.000. Begitu. Karena semakin besar, semakin mental Anda terjaga. Ya, saya ada akun-akun khusus di Go Market pun saya ada 10.000 K, ada yang 20.000 K, ada yang di broker lain pun ada yang sampai hampir 50.000 K. Jadi banyak sekali akun-akun yang biasa besar-besar. Tapi saya nggak mulai dari situ. Karena kalau saya dari besar, risikonya besar. Artinya gini, kita profit $100 udah senang.
buru-buru di close, padahal cuma 1-2 poin doang, kecil. Tapi kalau kita memanage dari account yang kecil, lalu di cloning, saya menggunakan VPS, saya menggunakan social copy trade gitu ya, sehingga kita cloning dari modal 100, tadi seperti yang saya bilang ini modal 100 dolar, oke? Tapi saya cloning ini di account-account saya yang lain. Saya ada total 50 account dari beberapa broker, termasuk Go Markets. Dan sekali profit, contoh saya punya ini di account broker lain gitu ya, menang 20 pips, cuma menang 3 dolar, 2 dolar gitu. Tapi di account saya yang lain itu bisa ribuan atau bahkan ratusan dolar. Dan nggak berasa gitu ya. Sehingga pas saya close cuma 2 dolar di account saya ini, tapi di account lain yang di cloning pakai VPS itu luar biasa hasilnya, bisa ribuan, 500 total, makanya sebulan saya dapat di atas ratusan juta. Kita hitungnya per hari. Makanya saya punya whiteboard di belakang saya ini, teman-teman bisa lihat. Saya itu ada account, bukan saya ada account, saya ada sekilas aja ya buat belajar ya. Ini kebaca gak nih? Iya, tuh. Saya punya jadwal harian kalender saya. Jadi Agustus saya udah capai target atau belum. Ini sampai saya udah capai target tanggal 10. Berarti hari Rabu saya udah capai target. Nah, itulah cara saya memanage account saya dengan target profit saya sehari itu berapa daily profit. Enggak setiap hari saya dapat profit. Tapi sekali dapat profit bisa 5 kali, 4 kali, 7 kali, bahkan bisa 10 kali, tergantung. Jadi saya bisa menabung sampai minggu depan gitu misalnya. Sehingga secara total bulanan saya bisa dapat berapa ribu dolar atau berapa puluh ribu dolar, sehingga total saya dapat seperti target saya. Ya, itu sekilas mengenai saya banyak cerita, karena saya ingin nggak sekedar teknikal, karena teknikal itu sangat boring. Ya, tapi kalau mindset itu, strategi itu paling penting bagi saya ya, setelah saya mengalami jatuh bangun di Forex. Ya, dan saya praktekin sendiri. Makanya saya sekarang jarang muncul, gara-gara saya fokus kepada account saya sendiri yang saya mau growing. Saya putar ke compound di Go Market, saya WD, profitnya saya bikin account baru lagi di Go Market, digulung terus. Karena target saya sebulan 1 M. Profit saya, net. Gitu ya. Sekarang baru dapat, ya baru 30%-nya lah. Gitu, atau 40%. Tapi so far, bertahap, dan konsisten. Jangan sampai MC aja. Dan floating saya bersih. Paling enak tuh bersih. Kenapa kalau bersih? Supaya kita nggak stres. Nanti ada cara-caranya, nanti di sesi keberapa ya, kita akan bahas juga bagaimana cara memaintain kita punya mental. Teman-teman pasti gatel tangan kalau misalnya account Anda masih kosong. Ya, tapi kalau account kita sudah terisi, account dana, kemudian juga ada transaksinya udah jalan, kemudian closing harian, itu Anda tidur tenang. Kenapa kan? Kalau ada floatingan, biasanya kita punya analisa jadi nggak objektif. Aduh, saya ada gantung Pak Jo sell di bawah. Selalu pikiran kita pasti mau cari mencocok logi. Wah, sekarang market lagi mau turun Pak Jo, sekarang lagi koreksi. Selalu kita mencari berharap dia turun. Padahal kalau kita lihat gold, apa yang terjadi hari ini? Ya, gold apa yang terjadi? Nah, itu dia, nanti kita bahas ya. Oke, nggak apa-apa, bertahap. Jadi Bapak Ibu yang masih newbie atau sudah pengalaman ataupun yang sudah jatuh bangun di Forex, semoga dengan sesi webinar malam hari ini kita bisa belajar bersama. Oke, nah sekarang kita mulai. Ya, baru mulai. Trade like market maker. Tadi saya sudah jelasin market maker itu apa sih? Market maker itu adalah penggerak pasar seperti HSBC, Bank of Japan, Bank of America, hedge fund dan segala macam, Citibank dan segala macam. Atau bilang liquidity provider lah yang menggerakkan pasar. Apakah kita bisa menggerakkan pasar? Nggak bisa. Modal Anda 20 M, apakah bisa menggerakkan gold supaya terbang? Nggak bisa. Karena kita bukan trading langsung di tempat mereka. Kita trading nebeng melalui broker, pialang. Atau kalau lokal pialang, kalau luar negeri bilangnya broker. Sehingga kita namanya OTC, over the counter. Artinya market bergerak ke atas kita ngikut, bergerak turun ke bawah kita ngikut. Jadi kita ibaratnya nitip harga lah, bukan menggerakkan harga. Jadi kita nggak bisa tuh modal kita berapa puluh M pun kita nggak bisa menggerakkan harga. Walaupun kita tradingnya besar-besar, Pak Jo saya trading 20 lot, 50 lot, 100 lot, ya, 300 lot, Bapak bisa menggerakkan pasar? Nggak bisa. Jadi itu hati-hati, ini sesuatu barang ataupun bisnis yang tidak bisa dikontrol. Itu kata kuncinya. Setelah saya belajar 11 tahun, 12 tahun Forex, futures itu tidak bisa dikontrol. Bapak Ibu mau ngontrol harga, itu nggak bisa. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, apa yang kita mesti lakukan? Itu dia pertanyaan pentingnya. Kenapa banyak orang gagal di Forex? Kenapa banyak orang yang sering margin call, sering loss besar? Karena mereka mencoba lebih pintar daripada market maker. Lebih jago, merasa lebih jago daripada market maker. Wah Pak Jo, ini udah dipucuk Pak Jo, pasti terjun nih. Misalnya begitu.
Karena di dunia trading itu nggak ada yang bisa menjamin ini di pucuk atau di lembah atau sudah habis atau belum, nggak ada. Jadi kita bermain apa? Probabilitas. Nah, oke. Tapi bagusnya di forex itu dia tetap masih bisa dianalisa berdasarkan pola-pola, pattern-pattern yang kita bisa belajar membaca pola. Banyak orang menggunakan indikator sebagai penunjuk arah ataupun alat entry bahkan. Nah, saya pribadi sudah pengalaman 12 tahun, 11 tahun di dunia forex, semua indikator sudah banyak yang saya coba. Bahkan ada yang saya beli juga di Indonesia. Dan ternyata indikator tersebut sangat mengecewakan untuk sebagai alat entry. Saya bukan menjelek-jelekan indikator tersebut ya, baik yang custom maupun yang bawaan indikator dari MT4 ataupun yang ada yang bikin-bikin sendiri ataupun yang jual-jual indikator tersebut. Jadi setelah saya pengalaman saya pribadi, setelah saya belajar tentang supply demand, price action, bahwa price action adalah yang the best. Harga candlestick itu adalah yang terbaik. Karena harga ini yang tercepat. Ilmu Dow Theory, ya bukunya ada nanti saya minggu depan atau bulan depan atau nanti sesi ketiga saya akan coba share. Itu bercerita bahwa menginformasikan bahwa Dow Theory berbilang setiap orang yang menggunakan indikator ataupun konfirmasi, contoh misalnya double top, double bottom, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Itu pasti delay 20%. Menurut Dow Theory, Charles Dow yang bilang, bukan saya gitu ya. Sehingga apa yang terjadi kalau Anda dapat profit targetnya, contoh harusnya profit 100 pip, Anda entry-nya sudah telat 20 pips. Karena menurut Dow Theory itu telatnya 20%. Jadi 20 pips lah kalau 100 pip gitu ya. Jadi Anda mau masuk, contoh ini misalnya yang ini deh. Mau buy di bawah, Anda nggak bisa buy di sini. Kalau menggunakan Dow Theory. Sehingga dia harus buy-nya di sini setelah konfirmasi. Akibatnya apa? Sudah telat 20% di sini. Tinggal menunggu 80%-nya aja. Masalahnya member ataupun trader itu nggak sabaran untuk ABC. Apa ABC? Asal biru close. Sudah untung 10 dolar, 50 dolar ditutup. Padahal masih bisa dapat 100 dolar misalnya. Karena apa? Takut disedot Pak Jo. Takut ditarik lagi sama market maker gitu misalnya. Ya, benar, memang kalau Anda scalper, Anda melakukan trading secara scalping mungkin benar, Anda close sedikit udah benar gitu ya. Tapi kadang-kadang suka nyesek dia di hati kalau tiba-tiba dia terbang. Anda udah profit segini cuma dapat 10 pips. Cuma dapat 5 dolar sampai 10 dolar doang gitu. Orang senang. Wow, saya udah menang 10 dolar, 5 dolar tuh. Padahal bisa dapat 100 dolar. Nah, itulah yang kita akan melihat bagaimana cara market maker bekerja. Ya, makanya sesi malam ini merupakan dasar bagaimana kita melihat cara trading, kan trade like a market maker. Ya, jadi sekali lagi sesi kedua kita trade atau trading seperti layaknya market maker. Apa sih itu? Ya, tadi udah jelas ya, market maker udah jelas ya. Sekarang bagaimana market maker itu bergerak? Itu paling penting. Ya. Karena ini mempengaruhi kapan kita ngentry. Kapan kita entry-nya Pak Jo? Kapan kita exit-nya Pak Jo? Ya kan kalau Anda scalping atau scalper gitu ya. Bahkan scalper gitu ya. Namanya scalper, teknik scalping, teknik tradingnya. Anda ABC, asal biru close. Tapi kalau floating merah dibiarkan. Karena nggak jelas tujuannya kemana gitu ya. Karena Anda berharap harga akan menjadi biru, menjadi positif atau plus atau profit atau untung. Itu semua 90% mungkin trader seperti itu. Retail ya, kita bicara retail. Retail trader siapa? Kita yang trading melalui broker. Ya, kecuali Anda tradingnya di market maker langsung ya atau di Sexo. Ya, beda lagi ya. Nah, Sexo pun sebenarnya broker ya. Oke, lalu kembali lagi pada tadi, kecuali Anda menjadi market maker sendiri atau menjadi pedagang gitu ya. Nah, seperti kembali lagi kepada kita, kapan kita ngentry-nya, kapan kita exit-nya, itu yang kadang-kadang orang suka banyak cara menuju Roma. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua trading disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke? Lanjut. Nah, ini dia. Pola pertama, gampang sekali sebenarnya. Ya, ini teman-teman boleh catat, boleh dipraktekin sendiri. Pola dari market maker biasanya akan membentuk high low atau high high. Pasti tahu ya, kalau sampai nggak tahu high low high high, itu Anda mesti belajar basicnya. Jadi saya nggak ngajarin basic di sini.
MT4, candlestick, open close, high, low itu saya nggak jelasin gitu ya. Tapi mungkin saya sekilas-sekilas saja, sekilas-sekilas saya akan jelaskan. Lalu ada lagi bentuk low high, low low. Apa itu low low, low high, high low, high high gitu ya. Nah, ini biasanya pola yang sederhana. Bagi kita, Pak Jo, ini semua guru mengajarkan hal yang sama. Padahal ini yang paling penting, di mana selalu terjadi market itu pembentukan harga kalau terbentuknya seperti ini. Pada saat dia terbentuk high, high low, dan high high, Anda mencoba melawan arah. Contoh ya, ini saya coba gambarkan. Sebelum saya masuk ke technical caranya ya. Sekarang apa maksudnya high high, high low? Ya, gampang ya. Ini dia high high, high low, tuh kan? Ini low high, ya high low, high high, high low, high high, high low. Nah, kalau Anda tahu harga sedang high high, high low, artinya apa? Uptrend. Nanti di minggu depan, atau sorry, di sesi berikutnya, sesi ketiga, saya akan jelaskan lebih detail lagi cara mengidentifikasi kapan terjadinya high low, high high, high low, high high, high low, high high, gitu ya. Bingung lah. Tapi bertahap aja nggak apa-apa. Oke? Makanya ini berseri, ngajarnya pun berseri, nggak bisa sekaligus. Nah, pada saat harga sedang uptrend, artinya sedang naik, Anda jangan coba-coba melawan arah. Contoh nih, si gold. Gampangnya gitu. Kita lihat gold, gimana? Kita lihat gold ya. Ini bisa dipakai atau dipraktekkan di semua time frame. Enaknya itu, di semua time frame. Ya, contoh ya. Ini apa? Low. Di sini high, low. Sini bisa nggak? Nggak bisa. Jadi high, low. Apalagi terjadi mungkin? Ini high-high ya, high-low. Mungkin ini dia akan mencapai high-high yang atas. Mungkin, karena tidak ada yang pasti, saya bilang begitu. Wah, Pak Jo, ini kan kata Pak Jo pasti terjadi. Itu bisa di polanya dibaca lagi itu di level setingkat di atas ini atau 2 tingkat di atas ini. Kita bertahap dulu belajar. Ya, yang pasti tadi kembali lagi pada jawaban saya adalah kita belajar dulu bagaimana mencari market sedang di mana. Ini low, high, high low, high high, high low. Apakah dia menjadi high high lagi? Kemungkinan besar akan menjadi high high. Kalau di TF-nya H1. Tapi hati-hati, TF kecil itu banyak manipulasi. Itu dia, makanya nggak selalu pasti, wah kalau gitu Pak Jo dia akan menjadi begini dong Pak Jo. Nggak pasti. Kenapa? Karena TF-nya kecil. TF kecil itu bisa menjadi banyak jebakan. Jebakan Batman, ibaratnya gitu. Mungkin aja dia begini, begini, begini. Nah, nggak ada yang tahu, nggak pasti. Market itu tidak secantik yang kita gambarkan. Kalau semua market pasti cantik, pasti broker bangkrut. Ya kan? Karena semua pasti trader full margin, pasang buy di sini, full margin, modal 1.000 pasangnya 1 lot gitu misalnya. Ya. Karena berharap pasti ini 99% terbang. Tidak ada yang pasti di dalam dunia trading. Itu yang paling penting. Kenapa tadi saya bilang, ingat, tidak bisa dikontrol karena ini OTC, over the counter. Bisnis atau trading ini tidak bisa dikontrol, out of control, di luar kendali kita. Pada sesuatu yang di luar kendali kita, bagaimana kita mensiasatinya? Kita harus menjaga best skenario dan worst skenario. Itu bagi saya. Makanya saya nggak pernah ambil full margin. Saya pasang trading, saya modal 1.500, saya sering bilang di dalam grup saya pasangnya 0,01 sampai 0,02 aja. Pernah saya dapat trading 0,1 atau 0,2, ini teknik yang berbaru. Ya, teknik saya yang baru yang scalping. Yang profitnya bisa 40% sampai 50% sebulan. Dan sudah terbukti selama 4 bulan ini. Gitu ya. Tapi saya nggak ajarin ke orang-orang. Kenapa? Ini resikonya agak tinggi juga. Begitu ya. Tapi itu nanti bertahap. Karena yang paling penting itu dasarnya dulu. Tapi dasar semua technical saya yang saya praktekin itu saya nggak pernah margin call kalau saya menggunakan 1.500 dengan 0,01 ataupun 0,02. Dan jangan sampai ini ada 30 OP juga atau 30 transaksi. Sama juga bohong. Karena modal 1.000 atau modal 1.500, Anda pasang 0,1 lot, itu Anda buka 3 kali, berarti 0,3. Itu bergerak goldnya itu bisa 300 sampai 500 pips atau 50 poin, 30 poin, Anda bisa margin call. Itu logiknya aja. Kita hitung-hitungan pakai kalkulator aja. Sehingga hati-hatilah, jangan sembarangan, wah, Pak Jo modal saya 1.500. Bahkan modal saya 10.000 loh Pak Jo.
Saya pasang 1 lot boleh nggak? Boleh, tapi risiko ditanggung penumpang. Karena 1000 lot dengan modal $10.000 anggapnya begini. $100 Anda buka 0,01. $1000 Anda sama aja buka 0,10, bener nggak? Modal $10.000 Anda buka 1 lot. Jadi sebenarnya risikonya sama. Dan ini sangat high risk, high return. Ini risiko MC-nya besar. Begitu ya. Sehingga hati-hatilah dalam menggunakan money management. Paling aman berapa? Paling aman ya disesuaikan dengan kita punya kesiapan mental, nanti itu di level atau sesi berikutnya lagi. Ya, saya nggak jelasin lebih dalam. Oke, kembali lagi pada ini, bagaimana trading menggunakan market maker. Tadi seperti saya bilang, pola pertama kita jelas, karena kita cuma punya waktu 1,5 jam. Jadi kita harus menghemat waktu untuk analisa, kita punya belajar. Membentuk terus HH atau high low atau high high. Ini kalau uptrend, ya. Terus membentuk low high dan low low jika downtrend. Atau no pola, itu namanya sideway. Nah, ada rahasia-rahasia atau trik-trik khusus, setiap pair itu mempunyai pola masing-masing. Ya, setiap pair memiliki pola atau karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Gold itu merupakan komoditas. Jadi gold itu bukan pair falas, forex, salah. Ya, jelas ya. Jadi kalau Anda memperlakukan gold seperti forex ataupun foreign exchange, itu Anda salah. Karena komoditas sama foreign exchange beda. Kalau komoditas itu limited, benar nggak komoditas? Barangnya terbatas. Supply demand itu sangat berarti dan sangat pengaruh sekali di dalam komoditas. Oil, silver, dan segala macamnya lain. Oke, tapi kalau forex, itu foreign exchange, itu permainan ataupun tradingnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang. Benar ya, karena foreign exchange. Dan itu tergantung daripada bank masing-masing dan kekuatan daripada suatu institusi. Jadi kalau kita bilang, oh Pak Jo, di contoh kita bicara GBP USD deh. Sekarang GBP USD lagi menangis-nangis gitu ya. Karena sedang drop sekali. Atau Euro USD deh. Euro USD itu pernah sampai di bawahnya $1. Ya. Euro USD itu hati-hati juga. Euro USD itu mata uang. Jadi siapa yang punya duit besar, pemain-pemain besar, market maker itu bisa menggerakkan harga. Kita nggak bisa menebak pucuk sama lembahnya Euro USD itu di mana. Karena sempat aja mereka akan tarik terus atau disedot terus atau digerek terus gitu istilahnya mereka. Jadi kita nggak bisa pasti dapat berapa harga dari berapa. Kalau teknik saya adalah supply demand dengan menggunakan buy di lembah dan sell di pucuk. Untuk major pair saya bisa, tapi kalau untuk cross pair agak susah. Karena cross pair itu lebih gila lagi pergerakannya. Cross pair itu apa? Euro JPY, GBP JPY, Euro CAD gitu segala macam. Ya. Sedangkan kalau major forex, major pair itu mereka nggak boleh sembarangan karena itu mempengaruhi keadaan keuangan daripada suatu negara. Jelas ya. Nah, pola-pola seperti inilah yang kita harus pelajari. Nggak berarti, wah Pak Jo, trading itu tinggal klik aja. Saya klik satu lot, 2 lot, 3 lot, 10 lot gitu ya. Tiba-tiba margin call. Kenapa? Karena polanya itu berbeda-beda. Dan nggak semua orang bisa mengerti pola ini. Jadi makanya saya bilang, ada orang trading, saya tradingnya Euro USD, saya tradingnya GBP USD, saya tradingnya AUD USD, UCAD, USD JPY, Euro GBP, dan segala macam. Total ada 7 pair Pak, atau 10 pair Pak. Bahkan semua pair saya tradingkan Pak. Begitu. Wah, kalau saya pernah ngalamin seperti itu juga. Nggak salah, bener nggak salah. Semua tergantung daripada, makanya saya bilang di trading itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi pengalaman saya pribadi, karena saya menganalisa sesuatu, itu fokus. Pada saat saya ada floating di GBP USD, contoh, saya ada floating, minus misalnya. Lagi running floating. Lalu saya mesti analisa ke Euro USD. Lalu saya melakukan cocok logi. Ah, ini biasanya kalau kata orang, kalau GBP USD turun, USD JPY turun. Euro USD turun, Euro USD turun. EU turun. Itu nggak selalu. Oh, Pak Jo, tergantung dari DXY, dari dollar index. Nggak selalu juga. Saya pernah bandingin, saya pakai tiga layar komputer screen, saya bandingin. Kalau DXY naik, apakah gold turun atau Euro USD turun? Nggak selalu.
Jadi makanya saya bilang pola-pola di dalam trading itu nggak selalu sama dan nggak selalu pasti terjadi juga 100%. Sehingga itu membuat kita harus fokus. Kalau saya pribadi, makanya saya bilang udah, saya stop trading yang lain, saya hanya fokus di dalam gold. Karena gold itu bisa, contoh gini, makanya saya bilang tergantung kepada kita masing-masing kemampuan kita dalam menganalisa. Makanya saya bilang trade like a market maker. Market maker selalu membentuk apa? HH, high low. Oke, low high, low low. Halo, atau sideways. Nah, kalau marketnya sedang baik, contoh seperti ini, sideways, Anda salah floating pun nggak masalah. Begini ya, di sini nih, yang saya kasih warna ini. Anda ada floating, Anda cari buy di sini. Tiba-tiba harga terjun. Anda buy di sini nih. Aduh, Pak Jo, saya ada gantung nih. Jemuran saya gantung. Di sini buy. Gak masalah kalau sideways, dia akan naik lagi ke atas. Tinggal tunggu aja berapa hari, atau berapa minggu, atau berapa bulan. Tapi kalau Anda buy di sini, sekarang sudah nangis Bombay. Top up Pak Jo, top up. Saya pernah ngalamin juga. Modal saya berapa pun juga habis juga. Maka saya bilang kalau Anda sudah kena floating, jangan sampai Anda terjebak dengan lingkaran ataupun ibaratnya kayak tikus dalam lari dalam kereta yang putar-putar itu loh. Karena dia berharap harga akan naik lagi top up, top up, top up, top up terus. Ya. Ada cara-cara tertentu. Kalau memang top up perlu top up, tapi kalau nggak bisa ya udah, Anda harus siap cut loss. Atau ya udah siap-siap kalah udah, atau rugi. Cari lagi yang baru karena fresh transaksi itu lebih enak dibanding Anda punya floating yang banyak. Karena stres, karena equity Anda makin berkurang, peluru Anda makin susah, makin sedikit untuk trading lagi, untuk nembak, untuk mencari kemenangan. Gitu. Kecuali Anda mainnya udah kayak selebor gitu, ceroboh, wah, buy, sell gitu. Nah, saya udah belajar semua, saya udah praktekin semuanya. Ya, dan saya ada ikut juga beberapa guru-guru bule ataupun orang Asia ataupun orang Indonesia atau Malaysia atau Singapura segala macam, termasuk orang bule juga gitu ya. Bahkan saya pernah juga ikut guru dari orang Afrika gitu ya. Itu mereka tuh ya semua nggak trading berdasarkan karakter masing-masing. Jadi nggak bisa tuh ada di sini ada Pak Rudi dengan Pak Untung mungkin akan beda cara tradingnya. Walaupun belajar dari satu guru yang sama. Kenapa? Karena teknik mentalnya beda. Oke, kembali pada tadi, kalau harga selalu bentuk HH dan high low, maka itu uptrend. Sehingga apa yang kita mesti lakukan? Contoh gold tadi saya bilang, H1. Oke, M15 deh, coba M15. Coba bayangin, coba ini cantik sekali gambarnya. Ya, low, high, ini high low ya. Ini high high, ini high low, ini high high, ini high low. Apakah menjadi high high lagi? Who knows? Mungkin iya, mungkin enggak. Itu namanya multi time frame. Nanti itu kita pelajari lagi di teknik yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau harga sudah naik begini, Anda mau cari sell di sini, mungkin DMC di sini. Kalau lotnya besar. Makanya paling enak bagaimana? Trade like market maker. Trading seperti market maker. Nah, market maker ngapain? Market maker selalu membentuk pola. Itu rahasianya, kata kuncinya ya. Jadi teman-teman yang baru QB ataupun yang sudah belajar, terserah. Mungkin udah dapat ilmu dari orang lain, tapi kalau bagi saya pengalaman tadi, kalau harga terus membentuk high low dan high itu namanya uptrend. Kalau uptrend, kita mau ngapain? Kita mau lawan orang, oh Pak Jo, saya udah dipucuk nih Pak Jo, saya mau entry sell. Begitu ya. Siap nggak kalau Anda floating? Oh gampang Pak Jo, duit saya banyak. Ya silahkan, nggak salah. Nggak ada yang salah gitu ya. Ada juga yang orang menang terus kalau top up terus gitu ya. Tapi kalau duit kita terbatas ya pasti kalah juga. Oke, makanya saya bilang tergantung dari dana kita ataupun kita punya teknik. Kalau sideways paling gampang, ya itu gampang lah. Tapi kalau Euro USD, Anda kejebak di atas, itu nunggunya bisa tahunan. Ini yang saya bilang bisa nangis. Contohnya Anda buy di batas nih. Anda ada buy di atas. Oh ini Pak Jo udah di lembah nih Pak Jo. So buy di sini deh. Ini double top, double bottom Pak Jo. Wah ini udah dikenal support nih segala ada orang pakai support resistance segala macam bla bla bla. Anda buy di sini. Sekarang udah kesedot berapa pips? 1.700 pips. Jadi kalau modal 1.000 Anda pasang 0,1 udah margin call. Di sini udah margin call nih. Di daerah sini udah margin call. Ya. Jadi jelas ya. Jadi hati-hatilah dalam melakukan trading di pair mana. Kalau USD itu paling
paling saya bilang kan selalu saya bilang gampang sekali itu EURUS itu killing me softly, membunuh kita pelan-pelan. Karena dia tuh beda sama gold. Kalau gold itu wah itu sangat gila, terbangnya naiknya pun jelas. Terjun naik lagi, terjun naik lagi, terjun naik lagi, terjun naik lagi, terjun naik kayak naik roller coaster. Tapi kalau EURUSD itu kayak Anda nggak sadar tiba-tiba kok udah di bawah ya? Ah sabar deh masih kuat floating. Udah di bawah lagi loh. Jadi nggak pernah tahu kapan di lembahnya. Ah saya kira udah di lembah nih. Naik nih, yakin nih pasti jebol. Nggak tahu turun lagi, lembah lagi, lembah lagi, lembah lagi. Nah kalau lembah-lembah ini apa namanya? Ini kan low low, low low, low low, low low. Ya kan? Ini low low, low high, low low, low high, low low, low high, low low, low high. Jelas nggak? Gampang ya? Paco ini gampang udah terjadi, polanya udah terjadi. Maka saya bilang polanya itu gampang terjadi kalau Anda langsung sabar dan sadar. Kalau Anda nggak sabar dan nggak sadar, kekeh atau ngotot gitu ya. Ah ini pasti udah di lembah, pasti dia terbang kok. Yakin saya ada news lah, the Fed lah, mau apalah, ngomong cocok logi lah ya. Tapi nggak ada yang begitu karena market maker itu nggak memperhatikan itu semua. Market maker itu berdasarkan pola. Kayak kemarin news, minggu lalu news NFP itu news itu untuk menggerakkan harga sebenarnya. Karena harga sebelumnya masih slow, tiba-tiba dihajar terjun goldnya. Oke? News, nanti kita bahas lagi ya. Jadi jelas ya? Itu yang pertama, pola pertama. Sampai sini ada yang mau tanya? Monggo. Sebelum saya lanjut, silakan bertanya di kolom chat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan boleh mungkin ketik di kolom chat. Ada yang bisa ketik chat mungkin? Coba sebentar ya Pak Jo ya. Saya coba Monggo. unmute mungkin Pak Budi. Pak Budi Li, boleh di unmute sebentar? Ini Pak Sam ada ini nih, ada pertanyaan nih kalau nggak salah kodenya nih. Pak Sam baik, Pak Budi Li, apakah boleh coba untuk ini ketik di chat? Halo? Kemarin ada yang nanya saya bersyukur tapi yang biasa tuh, yang bukan Vicky. Halo Pak Budi. Nggak dengar kayaknya. Iya. Halo. Yes, Ya, halo Pak Budi. Ya. Ya, bisa. Bisa ketik chat mungkin? Sudah nih? Udah ya? Sudah. Sebentar, saya cek dulu. Di saya nggak muncul. Oh, oke, baik. Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan nih, Pak Jo. Atau mungkin dari pihak Pak Jo ada mungkin kawan-kawan yang mau bertanya? Ini Pak Adriadi Halim dan Pak Sam ada tanda tanya ada with an unsure question. Mungkin ada pertanyaan nih Pak. Oke. Pak Edi Susanto juga, tapi saya nggak bisa lihat. Baik. Saya akan assign ke Pak Jo. Baik, Pak Jo, udah saya assign. Pak Adriadi juga ada pertanyaan. Lalu Pak Edi Susanto juga ada pertanyaan. Ada 3 Pak Jo, sudah saya assign ke Pak Jo. Kelihatan Pak Jo? Terima kasih. Ini dari Pak Sam ya, ilmu apa saja yang diperlukan supaya bisa trading for living? Oke, ilmunya banyak ya. Technical, langsung saya jawab aja ya kali ya supaya nggak banyak gantungan ya. Ilmu technical, ilmu fundamental, psikologi mental, dan money management. Mana yang paling penting? Semuanya penting, tapi yang bagi saya adalah sebenarnya mental dan money management. Technical, saya boleh bilang, kita boleh belajar ilmu apa aja dari guru siapa aja. Ilmunya walaupun pakai Fibonacci, atau pakai EMA moving average, ataupun stochastic, RSI gitu ya, apapun juga deh.
Yang sederhana-sederhana deh, atau bahkan yang menggunakan trend line doang gitu misalnya. Itu bisa menang, bisa profit, bisa untung, bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya mental dan psikologi kita takut kalah, maka kita menang sedikit tutup, kalah banyak ditahan. Jadi bagi saya yang paling penting adalah mental sebenarnya itu Pak ya. Cukup menjawab ya Pak Sem ya. Jadi ilmu yang paling penting apa? Ilmu apa aja? Technical, fundamental, mental, psikologi, kemudian money management. Nah itu semoga di dalam 8 sesi kita bisa kita bahas nantinya. Oke, cukup jelas ya. Kalau malam Pak Jo, kalau buat scalping bagusnya di TF berapa? Tergantung TF-nya berapa. Biasanya sih kalau saya di TF 1 sampai M15 ya. Jangan tinggi-tinggi. Oke, cukup sampai M15 mentok. Oke, cukup jelas ya Pak Adria Halim ya. Pak Wahyu bertanya, mengapa high low HH menjadi indikasi bahwa market maker sedang bermain? Apakah latar belakang market maker untuk pola tersebut? Ya, bagus. Nanti saya akan jawab di slide berikutnya. Saya utang ya Pak Wahyu ya. Pertanyaan bagus. Oke, mengapa high low atau high low itu menjadi indikasi bahwa market maker sedang bermain? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Bagus, terima kasih. Saya tunggu ya. Pak Jo, untuk menentukan HH paling akurat TF berapa? Di semua TF bisa Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes bertanya, Pak Jo, untuk menentukan HH dan low paling akurat pada TF berapa? Tergantung tradingnya Pak. Kalau Pak Yohanes tradingnya di scalping, maka tadi mencari HH atau high low-nya atau low high-nya di TF M1, M5 atau M15 saja. Tapi kalau Anda mau lakukan intraday, M15 sampai M30 atau bahkan mentok di H1. Tapi kalau mau semi swing dan swing itu di H4. Nah, biasanya semakin besar time frame-nya, pergerakan harga atau low-nya atau high atau high low-nya, pola-polanya itu lebih kebaca. Nih, kayak gininya nih. Di layar saya kelihatan ya. Low, high low, high low, high low. Ini semakin besar TF-nya, biasanya pengalaman saya ya, semakin gampang dibaca. Tapi kalau TF semakin kecil, baru jadi sedikit high low-nya tiba-tiba berubah menjadi sideways dan bahkan menjadi turun downtrend. Belum sempat kita ngentri udah terjun, maka kadang-kadang ini hati-hati. Begitu ya. Jadi TF berapa paling akurat? Tidak ada jawaban yang pasti karena paling akurat adalah trading di scalping atau intraday atau semi swing atau swing. Begitu Pak Yohanes. Ya, itu mesti dipraktekin. Semoga menjawab. Jika kurang jelas boleh di kolom chat lagi. Pak Edi bertanya lagi, Pak Edi Sutanto bertanya. Untuk menganalisa chart apakah dilakukan tiap hari? Tergantung juga analisanya Pak Edi Susanto. Kalau tradingnya intraday, maka ya harus setiap hari analisanya. Tapi kalau trading kita semi swing atau swing, ngelihatnya jangan setiap hari, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bahkan ada yang mingguan. Akan ada pakai yang paling enak sih daily, D1. Tapi apakah kuat kita menahan floating plus atau menahan floating minus? Floating minus kita deg-degan, takut loss besar. Floating plus kita takut menjadi minus. Padahal udah plus, udah untung, takutnya rugi. Itulah sifat trader. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan selesainya di sininya. Oke ya, cukup jelas ya. Bagus pertanyaannya. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Contoh gini. Market sedang terbentuk seperti ini. Pak Jo, ini paling enak memang kalau Pak Jo ngomong kalau pakai gambar. Tapi pas praktek gimana Pak Jo? Konsepnya dulu, jangan kebalik. Kalau konsepnya udah salah, maka trading pun salah. Ada orang gini, kayak orang mau berenang nih, tiba-tiba langsung nyebur gaya bebek, gaya bebas gitu misalnya. Ya, gaya kupu-kupu atau gaya batu, apapun juga lah. Padahal dia nggak tahu itu kolamnya cetek atau dalam. Ya, karena so pinter langsung terjun. Itulah banyak retail trader yang langsung trading ke MT4 tanpa training, tanpa edukasi. Langsung aja, Pak Jo, ini gua lagi mau naik nih Pak Jo. Saya bayar di sini. Atau tiba-tiba terjun. Gitu ya. Oke. Kali ini pertanyaan tadi, kalau polanya begini, ada yang bisa jawab nggak? Apakah ini uptrend atau downtrend? Begini deh. Oke. Masih belum jelas nih. Ini low, high. Apakah ini jadi high? Apakah ini menjadi low? Belum pasti. Karena harga apa? Belum terbentuk. Makanya saya selalu bilang di dalam grup saya, kita mesti tunggu konfirmasi. Konfirmasi. Jangan masuk ke market yang belum pasti. Karena market maker belum bergerak. Maka saya bilang trade like a market maker.
Ini dia, market maker-nya belum bergerak. Kita udah so pinter mendahului market maker. Si liquidity provider, bank-banknya itu belum buy gold misalnya. Kita udah contoh buy dulu. Wah, udah pasti buy. Nggak taunya market maker sell. Nah, itulah trade like a market maker seperti itu. Karena kita mesti menunggu polanya, konfirmasi. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, saya lanjut ya. Ini sudah menjawab ke sekalian semua. Tadi pertanyaan saya untuk pertanyaan jawaban dari Pak Adri ya. Sorry, Pak Yohanes ya kalau nggak salah ya. Nah, oke, selanjutnya ya. Nah, ini penting nih, saya lanjut lagi ya. Nah, ini dia. Ini Anda boleh cari di internet, cari di googling, atau tadi di YouTube. Pengertian tentang akumulasi partisipasi eksesif untuk bull, artinya uptrend. Oke. Bear distribution, panic selling, despair. Ini jarang orang yang tahu. Ini pola-pola market maker. Dasarnya dari sini. Ini pola yang sudah dikasih kisi-kisinya sama mereka. Tapi pola sebenarnya di sini. Akumulasi, partisipasi, eksesif. Untuk uptrend. Apa sih Pak Jo artinya akumulasi? Apa sih artinya participation? Apa sih artinya eksesif? Oke ya. Nah, oke, saya jawab dulu. Lanjutin slide saya sebelum saya menjawab pertanyaan berikutnya lagi. Oke ya, ini penting. Saya nggak ulang 2 kali ya, karena ini mungkin ada rekamannya. Oke ya, contoh, kita melihat pola pertama, namanya bull, atau uptrend, atau long, gitu ya, kalau orang saham bilangnya long. Akumulasi partisipasi eksesif. Begini, akumulasi biasanya itu kan polanya untuk bull ya, berarti kita cari pola bull. Pola bull. Pola bull di sini. Nah, ini dia nih, pola bull. Yang gampang deh, saya kasih yang mana ya? Contoh yang gampang dilihat. Ah, ini deh. Ini dia. Nih, contoh pola bull. Pola bull dengan asumsi akumulasi. Market maker itu sebelum gerak, dia tuh kayak semacam kayak nunggu penumpang. Kalau penumpang belum banyak, dia nggak jalan. Jadi dia tunggu penumpang banyak dulu, baru dia jalan mobilnya gitu misalnya. Atau pesawatnya, dia nggak mungkin take off dulu kalau belum ada penumpang gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya tuh market maker itu membentuk pola-pola seperti ini. Ini cantik sekali nih, ya. Kita perhatikannya di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan, akumulasi itu namanya akumulasi artinya smart money. Atau ada istilah smart money. Tapi kalau saya menggunakan ilmu Dow Theory, istilah Dow Theory, ini namanya akumulasi. Akumulasi apa? Market itu lagi nungguin. Buy, sell, penumpang yang mau beli, pembeli, penjual, beli, lagi nego harga. Kalau supply demand. Begitu ya. Karena kalau saya belajar pakai supply demand, ini namanya sedang namanya menjadi demand zone. Begitu. Karena pembeli sama penjual siapa yang lebih kuat? Contoh ya. Di dalam area ini yang saya kasih warna orange ini, pembeli dan penjual saling nego harga. Saya mau beli dong, saya mau jual dong, saya mau beli dong, saya mau jual dong, saya mau beli, saya mau jual segala macam gitu. Itu pakai supply demand. Tapi kalau menggunakan market maker yang namanya akumulasi, itu namanya lagi ngumpulin penumpang. Lagi disiapin gitu ya. Nah, kadang-kadang orang kalau di sini langsung sok pinter, Pak Jo, ini pasti mau terjun, lagi continuation. Kan sebelumnya lagi terjun nih. Downtrend Pak Jo. Lalu dia pasang sell di sini. Dia pasang sell di sini. Daerah sini dia sell. Ya, sini sell. Yang saya warna biru sell. Oke, dapat sell dikit. Profitnya dapat dikit, tapi nggak di close sama dia karena baru 85 pip, belum kecil lah. Tiba-tiba harga terbang. Sideways. Gitu kan. Memang ini sideways, bener nggak? Nah, apa artinya sideways? Apa namanya uptrend, downtrend? Itu perlu belajar nanti di sesi berikutnya. Saya akan ajarin lagi, sesi ketiga ya, saya akan ajarin. Cara menganalisa atau mengidentifikasi apakah uptrend, downtrend, atau sideways. Tapi yang paling penting konsep dulu, akumulasi participation eksesif. Kenapa market maker itu nungguin? Dia nggak mungkin naik dulu harganya kalau belum banyak penumpang. Kenapa? Karena belum banyak yang beli barang dia. Sehingga apa akibatnya? Dia nungguin. Setelah barang sudah terkumpul banyak, pembeli, penjual banyak, tiba-tiba terbang. Nah, ini namanya participation.
area ini nih. Bayangin coba, cantik sekali. Berapa ribu pips ini? Dari sini ke sini. 1.600 pips. Jadi kalau Anda sell di sini, udah pasti MC. Jadi jangan heran, Pak Jo, gue nggak pernah trading, nggak pernah menang. Kalah terus Pak Jo. MC terus Pak Jo. Kenapa? Karena Anda sedang melakukan transaksi di akumulasi. Ada orang bilang, follow the trend. Atau trend is my friend. Nah, ini dia, di participation. Kalau di accumulation, nggak ada tren-trenan, nggak ada friend-friendan. Karena semua sedang berakumulasi, sedang menunggu penumpang. Kapan kita entry? Kalau gitu saya nggak, jangan entry dong Pak Jo gitu. Nah, maka saya bilang tergantung Bapak Ibu atau teman-teman mau tradingnya seperti apa. Anda mau trading berlawanan arah atau Anda ingin ikut market. Trennya up, Anda beli. Trennya turun, Anda jual. Tapi ada juga orang yang tren lagi naik, dia sell di atas. Kayak saya misalnya contoh, mau sell di pucuk. So expert gitu misalnya, so jago gitu misalnya. Nggak salah, itu selera orang. Karena mau dapat di pucuk, karena harga di atas. Bisa. Nggak salah. Dan nggak ada yang benar juga. Semua tergantung kondisi. Kalau yang lagi beruntung ya dapat di pucuk. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Karena ada pola-polanya, saya bilang ini. Satu siklus, jelas ya, market mempunyai 3 fase. Fase bull itu punya 3 fase loh. Kalau uptrend itu dia mempunyai 3 tahapan. Tahapan akumulasi, partisipasi, dan eksesif. Jadi artinya dia nggak bakalan terjun kalau lagi uptrend sebelum mencapai eksesif. Jadi Anda nggak bisa mencapai pucuk kalau belum mencapai eksesif. Itu logiknya begitu. Jelas ya logik saya? Ngerti nggak saya ceritanya? Saya ulang lagi ya. Pada saat market sedang uptrend, dia akan membentuk 3 tahapan. Kayak orang gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu lah kalau nyetir mobil gitu ya. Nah, kalau masih gigi 1, itu jangan berpikir dia bisa ke gigi 1 lagi. Dia pasti nunggu gigi 1, gigi 2, gigi 3, baru terjun. Jadi jangan berpikir gigi 1, gigi 2, tiba-tiba gigi 1, gigi 3 lagi gitu. Nggak ngacak gitu, nggak mungkin. Polanya itu sangat cantik. Maka saya bilang, market maker itu sebenarnya sangat baik sama kita kalau kita membaca polanya. Kalau pola lagi uptrend begini, Anda sell di sini, namanya nyari mati. Orang lagi uptrend kok, kecuali Anda scalping, boleh. Jelas ya? Apa penjelasan saya? Karena ini menurut Dow Theory ada 3 fase. Jadi kita belajar bukan ilmu Shijo ya. Karena Shijo cuma belajar dari Dow Theory. Ya ini ilmu yang saya dapetin dari Dow Theory. Dan saya pelajaran terus, ketemu polanya ternyata, oh emang setiap kali market tuh begini 3, tapi nggak selalu terjadi 3 fase. Ada kadang-kadang sideways dulu, nanti saya jelasin ya. Tapi ini pola yang sangat cantik. Contoh ya, ulang lagi, akumulasi, partisipasi, apa arti partisipasi? Kayak orang beli Bitcoin tahun lalu atau akhir tahun lalu. Bitcoin sedang mau 70.000, mau menjadi 100.000 K. Orang udah dibeli di atas. FOMO. Itu namanya partisipasi. Namanya istilah berpartisipasi. Yang untung siapa? Yang untung si bandar atau si market maker atau si big boys. Karena dia beli di bawah. Harga Bitcoin lagi di bawah dibeli sama contoh Elon Musk gitu gosipnya gitu. Elon Musk atau siapapun juga deh pemain-pemain besar, well gitu ya. Ikan paus udah beli nih di bawah Bitcoinnya misalnya kita bicara Bitcoin. Tiba-tiba dia bikin rumors harga Bitcoin akan menjadi 100K, 200K gitu, 1M, 2M gitu. Orang pada takut ketinggalan kereta. Terjadilah di partisipasi. Anda beli di sini, ya syukur-syukur dapat terus. Tapi dapatnya mungkin sedikit. Jangan dah, saya takut di sini. Saya beli di sini aja. Karena harusnya beli di mana? Di sini masih oke. Tapi kalau udah beli tengah-tengah, dapatnya setengah, risikonya setengah. Begitu, ini cantik. Tapi kalau tiba-tiba di sini terjun, Anda udah rugi di sini. Tapi untungnya di sini. Anda buy di sini. Wah, orang yang buy di sini paling parah. Orang di atas dibeli. Jatuh begini, logikanya gini. Kalau harga lagi tinggi, ngapain lu beli? Contoh harga emas misalnya gitu. Harga emas lagi tinggi, ngapain lu beli? Tunggu di harga turun dulu, koreksi baru lu beli. Misalnya begitu. Kayak saham misalnya. Harga saham lagi tinggi, ngapain dibeli? Tahan dulu. Tunggu harga turun, harga diskon, baru lu beli.
Nah, itulah logika-logika yang kita perlu pelajari, jangan sampai ikut-ikutan. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga. Wah, si master ini atau si guru ini atau si mentor ini di YouTube bilang sell atau buy. Kita lihat juga. Wah, kata si Joe, market maker. Si Joe kata siapa? Kata Dow Theory, kata Charles Dow. Bull itu mempunyai 3 fase. Kalau fasenya belum sampai sini, jangan beli dulu. Udah telat. Tunggu sampai sini baru sell. Terbalik, beli sell di pucuk. Pucuk di mana? Di sini pucuk. Sell. Nah, gitu. Sell at pucuk. Itu namanya teknik yang benar. Jangan buy di partisipasi, Anda udah kena FOMO. Itu logikanya menurut Dow Theory ya, bukan kata si Joni gitu ya. Karena fasenya belum habis. Jadi Anda ngotot mau sell di sini, kena ketarik ke atas. Sell di sini kena lagi, sell di sini kena lagi. Makanya saya bilang, top up aja, top up aja, top up sell, top up sell, top up sell, averaging, averaging, averaging. Ya syukur kalau duit Anda cukup masih aman. Tiba-tiba Anda nikmatin hasil, terjun dia. Ya. Nah, fase 1 akumulasi, fase 2 partisipasi. Ini namanya. Ini akumulasi. Accumulation. Oke. Kemudian di sini adalah partisipasi. Orang berpartisipasi membeli, kalau nggak ada partisipasi, dia nggak terbang harga. Participation. Karena harga nggak mungkin terbang kalau nggak ada pembeli. Namanya barang kan, atau falas misalnya gitu. Mata uang, nggak ada yang mau beli kalau nggak ada permintaan, dia nggak mungkin terbang harganya. Dan nggak mungkin terjun kalau nggak ada yang jual. Begitu itu aja sih. Nah, orang yang terjebak di dalam partisipasi, sebenarnya harusnya dia menikmati hasil, di hold. Jangan sampai ABC. Buy di sini, buy here, ini ya, buy here, close here. Ini kalau kita bicara tentang trading yang normal ya, bukan scalping ya. Cuma dapat sedikit, nyeseknya tuh minta ampun. Harusnya bisa dapat buy here, close here, 1.600 pips. Tapi close-nya here, cuma dapat 100 pip. Udah seneng banget, udah merasa jumawa. Ya, padahal bisa dapat ribuan pip. Karena dia ngerti pola ini. Maka saya bilang banyak sekali orang-orang yang nggak sok pintar, sotoy. Padahal aslinya nggak ngerti. Kenapa? Karena tujuannya mencari member di bawahnya supaya dapat terjebak. Akhirnya margin call. Kasihan gitu ya. Nah, kita udah belajar ini, dikasih ilmu gratis dari Go Market dengan membuat webinar ini melalui saya. Semua kita bisa ngerti. Oh, kalau aku participation, gue jangan sell. Gue tunggu aja di ujung. Sabar. Lebih baik Anda jangan entry. Kenapa? Karena lebih tenang kalau duit kita, equity kita itu nggak ada floating. Kalau Anda punya floating di sini, Anda sell di sini, itu aduh nggak bisa tidur. Jam 3 pagi bangun, jam 4 pagi bangun, pengalaman gitu ya. Pasti ada yang ngalamin. Tapi kalau Anda clear position, kayak saya scalping, udah clear position, saya mau tidur ngorok pun nggak masalah gitu loh. Kenapa? Karena saya nggak mungkin margin call. Kenapa? Karena nggak ada transaksi outstanding. Tapi kalau ada floating, Anda mikirin terus, aduh semoga besok floatingnya gue kurang deh. Berturun deh. Aduh tolong dong Tuhan, doa puasa. Gitu ya. Karena nggak bisa. Bukan Anda yang menggerakkan pasar. Anda cuma ngikut. Kalau market sedang terbang, Anda ngikut aja terbang. Seperti burung terbang sampai di atas. Nah, yang terakhir, ini paling penting, eksesif. Polanya jelas. Eksesif itu ada pola. Enaknya lagi market maker itu sangat baik sebenarnya. Big boys sangat baik sebenarnya. Kalau Anda ngerti polanya. Pola-pola eksesif itu sebenarnya gampang. Ya. Ini menurut analisa dan buku juga ya, Dow Theory ya. Eksesif itu ada polanya. Kapan harga akan terjun atau pembalikan arah tren atau perubahan tren lah. Cakep ya. Salah satunya apa? HNS, double top. Langsung saya kasih aja jawabannya. Triple top. Apalagi kemudian QM, Quasimodo, apalagi ya. Engulfing, bearish engulfing, macam-macam deh, bearish engulfing. Atau ya pola-pola yang sederhana aja. Dari candlestick, ini chart pattern. Wah, apalagi itu Pak Jo. Pola-pola chart pattern, candlestick, pattern itu nanti dipelajari juga di sesi kita.
Nanti sesi keberapa saya lupa ya. Nah, kalau udah menemu pola seperti HNS, double top, triple top, QM, Quasimodo, bearish engulfing dan bla 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 gitu ya. Atau doji ya, ada juga doji tuh. Doji, morning star lah, apa pin bar lah, bla bla bla. Cocok logi punya teknik lah, dicocok-cocokin gitu ya. Akan terjadi eksesif. 90% iya akan terjadi, tapi nggak selalu 100% terjadi juga. Tapi dia akan ibaratnya di false break. Nah, ibarat false break nih, false break. Tipuan lagi nih. Market itu sering banyak menipu supaya kita pikir, ini masih mau terbang nih, gue buy lagi deh. Tiba-tiba kita buy di sini, nangis sudah. Kita buy di atas. Buy di sini. Padahal buy di atas polanya apa di sini? Yang warna ini nih. Blue ya. Warna magenta. Polanya apa? Triple top. Kita zoom ya. Triple top. Ini dia. 1, 2, 3. Triple top Anda masih buy. Ini sikat bangetan. Udah tahu pola-polanya ini, chart pattern ini, perubahan tren. Anda buy di sini. Ini sih namanya Anda store duit ke broker. Nggak salah. Siapa tahu beruntung lagi dapat balik lagi itu kan. Masih beruntung, kalah sedikit. Tapi bisa nunggu berapa minggu. Tapi kalau marketnya nggak kasih ampun, wah Anda disedot terus ke bawah, ditarik ke atas, ditarik ke bawah, Anda disedot ke bawah, Anda akhirnya menjadi kalah besar atau loss atau margin call mungkin bisa. Makanya saya bilang kenapa jangan kaget tiba-tiba duit Anda 10.000 K tiba-tiba bisa menjadi $500 sisanya. Karena overload, overtrade, pede banget. Ini pasti buy lagi Pak Jo, ini cuma sideways lah, terbang lagi. Pak Jo ini masih continuation. Ada orang sok pinter kan? Maka saya bilang kita nggak bisa sok pinter melalui market. Nggak ada tuh di dunia ini ada guru atau mentor bisa menebak harga pasti kemana, nggak ada. Semua berdasarkan probabilitas. Cuman pinter-pinternya guru jualan aja. Atau mentor jualan. Tuh kan bener gue bilang, dia terbang terus kan. Tapi kalau lagi terjun, sorry, itu namanya market, nggak bisa dikontrol. Namanya gak probabilitas. Ya, itu namanya guru, mentor ya. Jadi kita jangan sampai kejebak juga sama guru atau mentor yang sembarangan ngasih analisa. Kita pun menjadi trader yang mandiri. Bukan berarti saya bilang gurunya salah ya. Enggak. Guru pun sama manusia, trader juga. Nggak ada yang pasti, karena guru bukan market maker. Market maker aja nggak bisa tentuin, karena market maker saling gontok-gontokan juga. Citibank sama Bank of England, Bank of Japan, mungkin saling berlomba-lomba turunin harga, jual harga, ada stok barang di atas dijual atau gimana kita nggak ada yang tahu. Saya ada videonya tuh waktu saya pernah show di dalam grup saya. Ya, bagaimana market maker saling bunuh-bunuhan, sikat-sikatan gitu loh. Sesama market maker, apalagi kita di bawah. Ya, ikan belibis atau ikan teri di bawah gitu kan. Melihat ikan pausnya pada berantem gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa melawan market. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kita follow aja udah. Pak Jo, ini HNS nih Pak Jo di sini nih. Ya kan? Ini kan head and shoulder Pak Jo. Boleh nggak sell? Boleh. Dapat nggak? Dapat. Berapa pips ini? 500 pip, 400 pip. Cuan nggak? Cuan. Nah, inilah pola-pola yang mungkin hanya sekedar koreksi. Nah, apakah participation akumulasi ini ada polanya lagi? Ada. Nanti saya jelasin di dalam sesi-sesi berikutnya lagi. Kapan dia habisnya? Kapan dia mentoknya? Itu ada pola-pola juga. Mendekati lah. Nggak 100% juga ya, tapi mendekati. Oke? Makanya saya bilang, money management paling penting. Money management paling penting. Jangan sampai merasa pede banget, ini udah pasti dipucuk. Nggak pasti. Karena nggak ada yang di dunia ini bisa ngerti pucuk lembah di mana. Ya, oke. Ini namanya eksesif. Sebelum kita menjawab pertanyaan. Ya, warna magenta ini eksesif. Jadi satu siklus sudah jelas ya. Pola jelas. Akumulasi, partisipasi eksesif. Oke ya, lanjut. Kita menjawab pertanyaan. Silakan di kolom chat, ada yang mau tanya. Tadi jelas ya, Pak Wahyu ya. Mengapa HH dan HL selalu menjadi market maker sedang bermain? Karena ini dia. Akumulasi, participation, dan eksesif. Itu dia. Kenapa? Karena harga lagi terbang. Oke, dan sebaliknya harga terjun sama juga. Pak Jo, untuk tool analisa teknikal, apakah menggunakan trading view saja? Apa bisa menggunakan chart di MT4? Terima kasih jawabannya.
Oke, Pak Yohanes, untuk TradingView sama MT4 mempunyai keterbatasan masing-masing. Ya, kalau MT4 itu terbatas daripada jumlah chart ataupun candle atau jumlah data yang tersimpan di dalam komputer kita masing-masing. Sedangkan TradingView itu di server. Jadi saya lebih suka kalau saya menganalisa 20 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, saya menggunakan TradingView. Karena kalau saya di MT4, kadang-kadang stoknya ataupun datanya itu nggak banyak datanya di dalam MT4 tersebut. Broker tertentu pun nggak semuanya mempunyai histori yang banyak. Jadi saya lebih suka untuk analisa yang jangka panjang, ya untuk swing ya, atau melihat global, misalnya contoh ATH all time high di gold misalnya gitu ya. Itu saya menggunakan TradingView. Atau misalnya indeks dolar gitu misalnya. Saya menggunakan TradingView karena stoknya banyak. Tapi kalau di MT4 kadang-kadang sangat terbatas begitu. Ya, cukup jelas ya Pak ya, menjawab ya. Pak Edi Susanto tadi udah untuk menganalisa chart apakah dilakukan tiap hari tadi saya jelasin ya. Tergantung kita punya analisa trading, kita mau scalping atau intraday atau both swing. Oke, cukup jelas. Oke, gold terbang, ya kan? Seperti yang tadi kita bilang, gold apa? Uptrend, benar nggak? Jadi jangan berpikir gold itu mau terjun karena polanya belum habis. Masih ingat polanya gold sekarang apa? Ini namanya apa? Ya gampangnya sini lah ya. Eksesif. Apa ini akumulasi. Ini dia participation. Lalu nanti tunggu apa lagi? Nunggu eksesif gitu. Eksesifnya mungkin nggak tinggi, eksesifnya mungkin pendek. Tunggu terjadi pola apa? Double top, triple top, HNS, QM, bearish engulfing ataupun apapun juga lah. Atau support resistance kita nggak ada yang tahu, gitu ya. Jadi gampang kan? Trading itu sebenarnya gampang kalau ngerti polanya. Oh, sekarang lagi polanya partisipasi nih. Gue tunggu aja sampai di ujung. Di eksesif baru gue sell. Selama belum eksesif gue nggak sell. Itu namanya Anda trader yang pintar. Tapi kalau Anda trader yang sembrono, yang melakukan trading sembarangan, akhirnya Anda trading entry di mana aja. Masa bodoh, selonong boy. Ya, floating nggak apa-apa Pak Jo. Floating is my friend, gitu misalnya. Floating of my friend ya, aneh ya. Mesti floating plus is my friend, floating minus is my enemy gitu ya. Tapi kita nggak bisa trading tanpa floating, nggak bisa. Tetap ada floating sedikit. Maka saya bilang floatingnya berapa persen, gitu ya. Enak ya, menarik ya. Kalau Anda ngerti, nah saya tuh nggak ada yang ngajarin kayak gini teman-teman, Bapak Ibu ya. Saya tuh belajar sama guru, ngajarin, lu beli ilmu gua kasih nih. Tapi dia nggak ngejelasin konsepnya gitu loh. Makanya paling penting itu menemukan mentor yang enak, yang bisa jelas. Sayangnya saya udah nggak jadi mentor gitu ya, karena udah sibuk untuk trading for living. Jadi saya udah nggak ngajar lagi sebenarnya. Makanya Go Market ini menawarkan ini saya pikir adalah karena saya kenal Go Market udah lama, saya pikir oke lah kita bikin kelas gitu. Sebenarnya saya udah nggak ngajar lagi. Jadi kalau teman mencari, Pak Jo ngajar di mana? Saya udah nggak ada. Saya udah tutup semua kelas saya. Termasuk Signal pun saya udah mau tutup sebenarnya gitu. Makanya saya kasih investor password nyontek aja lah gitu ya supaya bisa tiru. Kenapa? Trading for living gitu saya bilang kan. Nah, oke, boleh tadi ya. Itu satu. Kedua, kemudian silakan bertanya jika ada pertanyaan di kolom chat. Oh, ini dia nih. Ada pertanyaan lagi ya. Bagus nih ya. Bagaimana kita bisa tahu terjadi pergantian arah fase? Oh, ini bagus pertanyaannya Pak Suwandi. Itu aja, kalau udah sampai eksesif berarti dia mungkin akan berubah menjadi bear. Itu aja, kalau belum ketemu eksesif belum jadi bear. Oke, coba kita lihat ya. Paling enak itu saya pembuktian. Saya tuh nggak ngomong sembarangan asbun. Ya, harus ada buktinya. Contoh ya, contoh kita bicara, nah ini dia nih, ini cakep sekali. Ini kan eksesif nih. Sorry, ini akumulasi nih. Oke, sampai sini deh akumulasinya, panjang akumulasinya. Oke, tiba-tiba dia menjadi apa? Public participation. Benar nggak? Lalu eksesif di mana? Eksesif di dalam sini ada pasti. Maka saya bilang market itu nggak secantik yang kita bayangkan. Nah dia apa? Bearish engulfing di sininya, kenceng banget ini. Ini namanya eksesif. Terjunnya gila-gilaan. Ya, enak ya, gampang ya trading itu ya. Jadi jelas ya Pak Budi, Suwandi, kapan kita tahu pergantian fase? Cuma kadang-kadang orang nggak sabar nunggunya Pak. Karena bayangin coba, pada saat dia ekses, akumulasi itu butuh waktu berapa bulan.
dari bulan 11 2021 sampai 2022 bulan 2, 3 bulan loh. 4 bulan hampir ya. 4 bulan sideways terus. Nah, ini kesempatan kita cari buy sell. Buy di support, sell di resistance gitu aja, atau buy di lembah, sell di pucuk, tapi untuk sideways begitu ya. Nah, pada saat udah terbang ini ada kena sell ya, udah terpasang locking ataupun ada cut loss. Nah, pada saat terbang ini tungguin aja sampai di atas. Pasang buy di sini, lepas. Jangan takut disedot gitu, yang takut ditarik gitu sama broker ataupun sama market maker. Cuekin aja. Apa sih ribuan pip kok. Nah, sampai atas boleh close lah. Boleh close ya di sini, boleh close. Kalau dirasa sudah cukup, ya close di sini oke. Buy-nya di sini. Atau close-nya di sini boleh. Ini entry, ini exit. Itu enaknya. Exitnya dia ada. Maka dulu saya bilang, pasang aja 0,01 2 kali. Modal 1.500, nggak mungkin margin call. 0,01 yang pertama close di sini, 0,01 yang kedua di atas sini close-nya. Ini dapat 1.000 pip, ini dapat 2.000 pip. Ini dapat $100, ini dapat $200, total $300. Dengan modal 1.500, dapatlah $400 atau $300. Itu hampir sekitar 30%, 40%. Dalam waktu mungkin cuma 3 bulan. Jangan cepat kaya dulu pikirnya. Udah konsisten gini, Anda gedein, ini dia. Equity-nya digedein. 1.500 menjadi 15.000. Kayak saya gitu, saya compound. Makanya saya nggak pernah WD. Maksudnya WD-nya saya WD, kemati saya makan-makan ya, bukan saya pakai, tapi WD saya profit di Go Market, di broker lain itu saya bikin lagi di account yang lain, saya kumpulin lagi di situ, saya bikin lagi anak saya, anak cucu punya cicit punya cucu buyut gitu misalnya. Udah cukup banyak, udah berikutnya 6 bulan kemudian saya tinggal nikmatin WD-nya, profitnya untuk saya makan, untuk saya expand, untuk saya beli sesuatu. Itu cara saya trading. Ya, kayak saya bilang udah beda cara saya bertrading sekarang. Kalau dulu profit dikit close WD, profit dikit close WD, profit close dikit WD. Sekarang enggak. WD saya tenang aja. Profitnya saya kumpulin lagi, saya bikin account baru lagi, digulung lagi. Sampai dia gulung gitu. Pak Jo, kalau salah satu salah semua dong. Ya jangan begitu, namanya bego. Ya, cukup kalau punya 20 account. 5 account pertama pakai swing, 5 account berikutnya pakai semi swing, 5 account berikutnya pakai scalping, 5 berikutnya lagi pakai intraday gitu misalnya. Jadi nggak selalu sama posisinya. Karena kita punya tabungan tuh banyak, tanda kutip. Itu cara saya ya. Sekilas saja. Oke, cukup jelas? Bagaimana caranya membedakan setway di partisipasi dan eksesif? Cara setway, polanya aja Pak. Ini Pak, polanya Pak. Eksesif itu ada polanya. Kalau setahu saya polanya eksesif itu ini aja, perubahan tren atau perubahan harga. Ya, HNS, double top, triple top, bearish engulfing gitu ya. Intinya tergantung Bapak udah ada posisi di mana, di bawah atau di atas gitu. Contoh misalnya di atas ini biasanya kalau udah terbang nggak ada sideway Pak. Kalau udah partisipasi nggak ada sideway Pak. Kan saya udah jelasin tadi di sesi sebelumnya nih, di ini. Terus membentuk apa? High low, high high. Makanya tadi pertanyaan, kenapa mesti terbentuk high 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 low market maker? Karena market maker selalu bergerak seperti akumulasi, partisipasi, dan eksesif. Tidak pernah setway di tengah-tengah, Pak. Kalau di partisipasi di setway namanya bukan partisipasi namanya, Pak. Itu aja logika. Pengertian itu kalau belum mengerti ini, nanti lihat di video saya lagi. Gampang kok sebenarnya. Ya. Sebenarnya gampang kalau udah ngerti polanya. Oke ya. Terakhir, distribution, panic selling, despair. Nah, ini paling ini sangat kelihatan sekali di Bitcoin. Ya, sebentar saya tunjukin Bitcoin. Karena itu FOMO. BTC, USD. Saya pakai Trading View. Ya, ini kelihatan ya Bitcoin-nya. Kita bicara D1. Nih ya, perhatikan ya, betapa kita dibohongin sama si market maker ataupun ikan paus itu. Ya, gampangnya deh. BTC, USD. Ini dia. BTC itu sangat FOMO. Ya, kita perhatikan dia. Di sini levelnya adalah
Kelihatan ya? Di sini adalah akumulasi nih. Oke, ini partisipasi nih. Apakah di partisipasi ada terjadi sideway, Pak? Nggak ada. Kecil, sideway-nya langsung terbang lagi. Jangan pernah trading sideway di dalam partisipasi. Lalu dia terbentuklah apa namanya? Eksesif. Highness nih. Walaupun nggak sempurna. Ya. Tapi dia udah menjadi bullish bearish engulfing. Bayangin coba. Sekarang kita bicara apa? Topik yang ketiga. Topik berikutnya adalah ini. Bear itu ada distribution, panic selling, sama despair. Distribution itu sebenarnya semakin eksesif. Oke, atau namanya sideway. Di sini distribution atau sideway. Sideway di atas. Bukan di tengah. Oke, panic selling. Orang panik, takut ketinggalan harga. Rumors. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bitcoin, dia terjunnya gila-gilaan di dalam berapa hari. Dia naiknya berbulan-bulan, terjunnya dalam waktu seminggu nggak sampai kayaknya nih. Coba kita perhatikan ya. Dia naiknya dari bulan Desember akhir 2020 sampai mentok 2021. Setahun lebih ya. Terjunnya dalam waktu singkat. Dari sini ke sini berapa nih? Cuma sampai sebulan doang. Bayangin coba. Dia nabung beli, naiknya 2 tahun, terjunnya, naiknya setahun setengah lah. Naiknya setahun setengah, terjun cuma sebulan 2 bulan. Ini panic selling nih orang. Orang takut ketinggalan kereta. Takut harga gantung. Udah berapa juga gue jual deh. Rugi-rugi deh. Gitu ya. Sama kejadian kayak ini juga. Yang sini juga sama tuh. Set, langsung set. Set, set. Apakah sekarang Bitcoin terbang? Belum pasti. Ini takutnya lagi menunggu juga akan terjun lagi nih. Saya belum yakin nih. Bitcoin ada pola-polanya nih. Pola-polanya dia akan jebol ke bawah sih. Saya udah kasih kode nih. 12.000 saya mau beli Bitcoin. Ya. Oke, tapi nggak pasti ya. Apakah terjadi 12.000? Nggak pasti. Ini sekali lagi nih disclaimer dan do your own research. Nggak ada jaminan juga apakah harga di sini pasti turun atau enggak. Anda boleh buy sekarang, terserah kalau Anda punya dana. Oke ya, cukup jelas? Cukup jelas? Apalagi yang mau ditanyakan? Sudah hampir 1 jam lebih. Itu dia. Nah, silakan Anda praktekin langsung trading di Go Market lah ya, supaya kita sama-sama melihat harga yang sama ya. Gold naik terus. Saya masih melihat gold bisa sampai 17.90-an lebih. Ya, silakan monggo. Sebelum kita akhiri, ini membernya makin banyak yang join ya, tiap makin malam makin seru nih. Saya yang terlambat kali ya. Silakan Bu Ame, Bu Betty. Bu Betty apa kabar? Bu Sisilia. Ada Bro Danang, ada Pak Ediko, Pak Fred, Pak Hedi, Henny, Iskandar, ada Jab, kemudian Jeffrey, Kokhau, apa kabar? Tina, Nelly, Nicholas, Novi, Sis Novi ya, Bu Nogawati ada. Ini teman-teman saya juga. Nurjana, Rihlan, Rudi T, Rudi Parudi, ya ini Rudi Tandra tuh kan, saya banyak member saya juga banyak sekali. Ingat-ingatin dulu, Rudi Raymond, Sunardin, Pak Untung, apa kabar? Pak Untung juga member saya juga. Buwala ini ya, Buwala juga member kalau nggak salah. Welly, Mirawan, Adriadi, Barita, Bernadetta, ini ke member kalau nggak salah. Pak Budi Suwandi udah nanya, Pak Budili, Edi, Inyoman, dan Sam, dan Pak Yohanes. Ya, cukup jelas ya. Semoga ilmu kita malam hari ini berguna. Bapak Ibu bisa lihat rekamannya, mungkin bisa nanti tanya dengan bagian Go Market kapan di-share. Semoga ini bisa di-publish untuk kepentingan kita semua bersama. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Waduh, harga gold terbang terus ya. Oke, saya ada floating sedikit di atas supaya ketutup dan floating plus. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang mau ditanyakan seputar ilmu ini, boleh hubungin akun manajer masing-masing. Saya Joteng dan tim Go Market mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman punya waktu. Semoga di sesi ketiga kita bisa berkumpul lagi dan bisa belajar bersama lagi untuk melanjutkan sesi kita yang ketiga. Selamat malam dan terima kasih.